Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun via online. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengenal program pengolah kata. Oke, program pengolah kata yang kita gunakan yaitu Microsoft Office Word, ya, Microsoft Office Word. Oke, untuk langkah untuk membuka Microsoft Office Word itu kita bisa klik 2 kali di desktop, ya, apabila di layar desktop ada. Tapi kalau tidak ada, kita bisa klik start, ya. Kita klik start, kemudian kita pilih all program, kemudian kita pilih Microsoft Office. Oke, kemudian kita pilih Microsoft Office Word. Itu bisa klik 2 kali atau klik kanan dan pilih open, ya. Oke, ini dia tampilan dari Microsoft Office Word, sama seperti WordPad, tapi di sini lebih banyak ini ya, fungsi-fungsinya, lebih banyak ikon-ikonnya. Oke, pertama ini adalah quick access. Dia terdiri dari 3 buah tombol, ya. Ada save itu digunakan untuk menyimpan dokumennya aktif. Kemudian ada undo dan redo, itu digunakan untuk membatalkan kesalahan pada dokumen. Oke, itu fungsi. Kemudian di sini ada tab menu yang terdiri dari home, kemudian insert, kemudian page layout, kemudian references, mailing, dan seterusnya, ya. Oke, yang akan kita ini pertama di home dulu nanti, ya. Untuk yang insert dan lainnya itu bisa di pertemuan berikutnya. Oke, yang ini ada control button, ya. Ada tombol minimize, restore, dan close. Nah, kemudian ke bawah ada view ruler. Nah, ini digunakan untuk mengatur garis mistar, ya, digunakan untuk mengatur garis mistar secara horizontal dan vertikal. Oke, kemudian di bawahnya lagi yaitu ada scroll vertikal. Itu digunakan untuk melihat layar secara vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, itu bisa di scroll ke atas, bisa di scroll ke bawah, gitu, ya. Oke, itu kemudian lanjut. Nah, ini dia adalah halaman kerja. Kita bisa ketik di sini untuk mengetiknya di situ, ya, di kotak putih. Kemudian ini ada view mode, itu digunakan untuk mengatur penampilan halaman 3, ya. Kemudian zoom. Nah, ini untuk mengecilkan dan membesarkan tampilannya mengecil atau membesar, itu kita gunakan zoom, ya. Oke, lanjut kita ke Office button, ya. Kalau di ini biasanya file, kalau di 2007 ini Office button. Oke, di sini ada new, itu digunakan untuk membuat file dokumen baru, ya, untuk menambahkan dokumen baru. Oke, kemudian ada open, itu digunakan untuk membuka file yang sudah tersimpan, ya. Kemudian save itu digunakan untuk menyimpan file, ya. Kemudian save as ini digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Itu biasa
untuk nama yang berbeda gitu, bisa simpan untuk nama yang berbeda. Oke. Print itu digunakan untuk mencetak file. Oke, dan seterusnya. Ini kita nggak akan pelajari nanti, tapi kalian akan diberi pengenalan terkait ini, fungsi-fungsi dari ikon-ikon ini ya. Close itu digunakan untuk menutup file yang aktif. Nah, ini Word of Beyond digunakan untuk melakukan properti terhadap Microsoft Word. Nah, pengaturan gitu ya. Nah, Exit Word digunakan untuk menutup jendela Microsoft Office Word. Oke, lanjut. Oke, Home ini terdiri dari 5 grup. Nah, yang pertama clipboard, itu ada paste, digunakan untuk menempelkan hasil copy atau menyalin ya. Cut itu digunakan untuk memotong atau memindahkan ya teks objek yang dipilih. Oke, kemudian copy itu digunakan untuk menggandakan teks ya. Kemudian format pointer itu digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Oke. Yang berikutnya grup font itu berfungsi untuk memformatting seputar huruf yang terdiri dari, yang pertama itu ada font, itu digunakan untuk memilih jenis huruf ya. Untuk memilih jenis huruf sini. Kemudian ada font size, itu digunakan untuk mengatur ukuran. Group font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan ya. Oke, berikutnya yaitu filling font, itu digunakan untuk memperkecil. Kalau tadi memperbesar, yang ini memperkecil. Oke, berikutnya clear formatting, itu digunakan untuk menghapus formatting teks terpilih ya. Oke, berikutnya itu bold. Nah, bold itu digunakan untuk menebalkan teks. Oke, berikutnya yaitu italic, itu digunakan untuk memiringkan teks. Berikutnya yaitu underline. Underline ini digunakan untuk memberi garis bawah pada teks. Oke, yang berikutnya adalah strikehold. Nah, itu digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih ya, coret di tengah ya. Oke, yang berikutnya adalah subscript, digunakan untuk mengetik karakter, sama ya, untuk ini pemangkatan. Oke, yang ini Jamcase digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil ya. Ini bisa digunakan untuk membuat huruf besar atau huruf kecil ya. Berikutnya itu text highlight, digunakan untuk memberikan warna stabilo di belakang background. Oke, belakang teks gitu ya. Oke, font color digunakan untuk mengatur warna teks. Berikutnya grup paragraf, itu berfungsi untuk mengatur paragraf ya. Yang pertama itu bullet, digunakan untuk memberikan tanda bulat pada setiap paragraf terpilih ya, simbol gitu ya. Oke, berikutnya itu numbering, untuk membuat format penomoran ya setiap paragraf. Oke, berikutnya ya drag indent, itu digunakan untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Nah, itu lebih bisa ke dalam, bisa keluar gitu ya. Oke. Ini ya, dua ini untuk ke dalam dan keluar. Nah, ini sort digunakan untuk menyortir data ya, A sampai Z.
itu ya. Berikutnya digunakan untuk menampilkan atau menyambungkan tanda koreksi paragraf. Oke, berikutnya align text left, itu digunakan untuk rata kiri itu rata, berikutnya center rata, tengah. Berikutnya align text right, itu digunakan untuk mengatur rata kanan. Dan yang justify itu untuk rata kiri dan kanan. Oke. Berikutnya yaitu line spasi, itu mengatur jarak antar baris teks ya. Ya, spasinya bisa 1, 2 dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya shading, itu digunakan untuk mengatur warna latar teks terpilih. Itu border. Nah, border itu bisa untuk memberi garis bawah dan garis-garis lainnya ya. Oke, grup berikutnya yaitu grup style, terdiri dari heading style dan seterusnya ya. Ada banyak di situ. Kemudian yang terakhir yaitu grup editing, yaitu terdiri dari pin, digunakan untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyboard ya. Kemudian yang kedua itu replace, itu digunakan untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan pada ini ya, yang diganti tertentu dalam suatu file gitu, replace. Oke, berikutnya select, ini digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita mengenal ini ya, mengenal tampilan Microsoft Office Word ya, salah satu program pengolah kata. Oke, untuk tugasnya kalian bisa mengetik ya, mengetik teks, itu pengertian Microsoft Word, fungsi dan manfaatnya. Bisa dilihat teksnya di dalam deskripsi ya, di dalam deskripsi. Nah, Ustadz akan upload nanti di YouTube, ini bisa diambil di deskripsi, tapi tidak bentuk download. Nah, kalian hanya lihat terus ditulis ya, diketik di Word-nya. Oke. Kemudian kalau yang tidak punya laptop itu bisa, yang tidak punya laptop bisa ini ya, tulis langkah-langkah untuk ini, atau tuliskan apa yang tadi Ustadz sudah jelaskan di sini. Tuliskan itu langkah-langkah dan fungsi-fungsi dari lembar kerja Microsoft Office Word. Nah, itu ya, dirangkum ya, dirangkum, tidak semuanya yang perlu ditulis ya, yang belum pernah didapat di WordPad itu nanti ditulis gitu ya. Itu saja. Batas pengumpulannya Ustadz beri waktu 2 pekan ya. Ustadz beri waktu 2 pekan. Pekan ini, pekan besoknya baru dikumpul gitu ya. Jadi ini hari Rabu. Baik, Rabu besoknya gitu ya. Kita beri waktu 2 pekan untuk mengumpul. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.